Baiklah, sekarang kita lanjutkan bagian yang ke I. Oke. Bagian yang ke I yaitu tentang momentum relativistik. Momentum relativistik. Nah, pada momentum relativistik ini, dia adalah syarat terjadi momentum relativistik yaitu pertama, dia bersifat kekal untuk semua jenis tumbukan. Berarti bersifat kekal untuk semua jenis tumbukan. Nah, kemudian yang kedua, mendekati momentum klasik, di mana M0 dikali V untuk kelajuan V mendekati 0. Oke? Berarti mendekati momentum klasik, di mana momentum klasik itu adalah M0 kali V untuk kelajuan V mendekati 0. Oke? Nah, sekarang untuk persamaan dari momentum secara umum kan rumus momentum itu sama dengan P sama dengan M kali V. Nah, di mana kalau misalnya kita jabarkan P itu sama dengan, karena di sini ada M, berarti ada gamma dikali dengan M0 dikali dengan V. Nah, kalau kita jabarkan P itu gamma berarti M0 kali V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti untuk momentum relativistik berarti kita gunakan persamaan ini ya, di mana keterangannya adalah P adalah momentum, kemudian momentum relatif. Nah, satuannya adalah kilogram meter per sekon. Kemudian untuk M0 adalah massa diam, satuannya adalah kilogram. Kemudian M adalah massa relativistik, kemudian satuannya juga kilogram, dan V adalah kecepatan partikel ya. Kecepatan partikel yaitu satuannya meter per sekon. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita lanjut energi relativistik pada slide kedua. Nah, untuk yang bagian yang terakhir, yaitu bagian terakhir adalah yang J, di mana yang J ini tentang energi relativistik. Oke. Nah, energi relativistik. Nah, di sini, di mana energi relativistik ini adalah Einstein menurunkan persamaan energi relativistik dengan persamaan, jadi nanti ada hubungannya dengan energi kinetik, yaitu energi relativistik itu adalah energi kinetiknya nanti adalah EK sama dengan E0 dikurang, E dikurang dengan E0, oke? E dikurang dengan E0. Nah, di mana kalau kita jabarkan, EK itu adalah, E itu berarti M kali C kuadrat dikurang M0 kali C kuadrat. Nah, berarti di sini, di mana kita buat keterangannya di sini. Keterangan N0 adalah energi diam. Oke. Kemudian E adalah energi total ya. E adalah energi total. Kemudian EK adalah energi kinetik. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ energi kinetik berarti kan EK sama dengan MC kuadrat dikurang E0. Nah, kalau kita jabarkan EK itu bisa M0 itu kan kalau dihubungkan dengan massa relatif itu kan artinya ini kan gamma dikali E0 dikurang E0 C kuadrat itu kan E0 kan, berarti kalau kita jabarkan lagi EK sama dengan E0 gamma dikurang 1, atau bisa juga EK itu adalah M0 C kuadrat dalam kurung gamma kurang 1, atau dijabarkan lagi EK sama dengan M0 C kuadrat
dalam kurung 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurang dengan 1. Nah, berarti gini ya. Jadi ada beberapa persamaan nih, dan nanti dapat persamaan akhir kayak gini, oke? Atau bisa juga kayak gini. Yang ini, oke? Bukan. Yang ini ya, berarti yang ini. Nah, jadi yang kakak kotakin ini adalah rumus yang penting pada energi relativistik. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik kalau misalnya, supaya lebih paham, kita lihat contoh soal di bawah ini. Jadi energi relativistik itu, dia secara umum kalau Einstein mengatakan energi itu rumusnya adalah mc kuadrat. Oke, m itu adalah massa kan? Dan kita udah belajar m itu adalah massa relatif. Massa relatif. Kemudian M0 adalah massa diam. Nah, jadi nanti energi total itu adalah penjumlahan dari energi diam dengan energi kinetik. Sehingga kalau misalnya kita jabarkan, energi kinetik itu menjadi E dikurang dengan E0. Oke, kita lihat contoh soal supaya lebih paham ya. Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini katanya sebuah partikel bergerak dengan kelajuan diketahui, berarti V-nya adalah 1/2 akar 3C. C adalah laju cahaya, di mana M0 adalah massa diam, berarti ada M0, kemudian ada massa yang bergerak, kemudian energi kinetik, dan E0. Maka berlaku, berarti yang ditanya itu yang pertama adalah M-nya berapa dari M0, kemudian yang B itu adalah EK-nya berapa dari E0. Nah, jadi pertama kita cari yang A dulu, di mana rumusnya itu adalah M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, oke. Nanti kita lanjutin sini. Ini kita batasin aja ya dari atas. Nah, berarti jadinya M sama dengan M0 per akar 1 kurang V itu dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan ya, berarti 1/2 akar 3C dikuadratkan per C kuadrat. Berarti itu jadinya M0 per akar 1 dikurang, itu diakarkan 3, ini diakarkan berarti 3 ya, 3/4 C kuadrat per C kuadrat. Berarti C kuadrat habis. Jadinya M0 per 1 itu jadikan 4/4 ya, biar sama. Dikurang 3/4. Berarti jadinya M0 sama dengan akar 1/4. Berarti M0 sama dengan 1/2. Berarti M sama dengan kita balik M0 dikali dengan 2/1. Yaitu 2M0. Sehingga kita batasin, sehingga M sama dengan 2 dari M0. Nah, dapat kita jawabannya ya. M adalah 2 dari M0, berarti antara D dan E. Nah, sekarang kita cari bagian yang B-nya itu adalah energi, EK-nya berapa E0. Nah, kan kita punya rumus EK itu adalah M0. Ini kan yang langsung yang terakhir tadi aja, M0. Bukan. Ini. Ya, M0 kali C kuadrat kan. M0 kali C kuadrat dalam kurung 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Nah, itu kan rumus akhir tadi. Berarti EK sama dengan M0 C kuadrat dalam kurung 1 per... Ini kan hasilnya tadi 1 akar 1 dikurang V kuadrat itu berarti V kuadrat itu dikuadratkan tadi kan dikurang 1/2 akar 3 C kuadrat per C kuadrat itu kan tadi dikurang dengan 1. Ini per ya. Nah, berarti M0 C kuadrat dalam kurung 1 per, ini kan tadi akar 1 per 3/4, ya kan? Udah dicoret C-nya kan dikurang 1. Berarti jadinya M0 C kuadrat dalam kurung 1 per, jadikan 4/4, berarti 4/4 dikurang 3/4 itu 1/4, akar 1/4 dikurang 1. Berarti jadinya M0 C kuadrat, ini kan diakarkan 1 per 1/2 dikurang 1. Berarti M0 C kuadrat dikurang, ini dibalik 2 dalam kurung.
Ya, dalam kurung 2 dikurang 1. Nah, oke, kita lanjutin di sini. Sehingga dapat jadinya EK sama dengan M0 C kuadrat 2 dikurang 1 berarti 1. Berarti sehingga EK sama dengan M0 C kuadrat. Nah, berarti M0 C kuadrat itu sama dengan N0. Oke. Nah, dapatlah kita jawabannya EK itu sama dengan N0. Sehingga pilihannya adalah 2M0 dan EK sama dengan N0, yaitu yang E ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Paham ya adik-adik? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita kerjakan soal latih-latihan yang ada di playlist tentang relativitas. Oke?